Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kiki Adelia dalam program podcast Tribun Gayo. Edisi hari ini Rabu 21 Oktober 2025. Dan teman-teman, kita berbicara soal mengenai PAD ataupun pendapatan asli daerah, tentu tak lepas dari upaya pemerintah dalam menggali potensi yang ada dari PAD tersebut. Nah, tahukah kita bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD tersebut? Melalui pendampingan dan pengawalan hukum, tentunya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah membantu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni peran Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan PAD pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan kita sudah kedatangan dua tamu spesial ataupun narasumber spesial, yakni Bapak Said Muhammad selaku PLT Kejari Aceh Tengah dan Bapak Anhar SIP CPM CPREB selaku Kabid Pendapatan BPKK Aceh Tengah. Dan tema yang kita angkat saat ini cukup menarik, yakni peran penting karena berbicara mengenai sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Said Muhammad dan Bapak Anhar karena sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Ini mungkin kita bisa mulai dulu dari Bapak Said Muhammad ya Pak. Bisa dijelaskan Pak secara singkat seperti apa bentuk sinergi antara Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan pemerintah Aceh Tengah untuk meningkatkan PAD tersebut Pak? Ya, berawal pada duduk-duduk sama Pak Bupati. Pak Bupati kita baca koran kemarin dan Bupati juga baca. Loh, PAD kita ini terkecil ya Pak Said. Iya Pak Bupati. Tolong dibantu lah daerah ini Pak Said, kata beliau Pak Bupati sama saya. Oh siap Pak Bupati. Memang kita nih di Perja nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha. Ada itu. Ya itulah perjanya. Jadi pengertian umumnya itu kepentingan hukum tata usaha negara ini banyak untuk meliputi membantu pemerintah. Salah satunya mungkin ya PAD. Bagaimana caranya? Ya kolaborasi. Pertamanya kita memang sudah ada MOU sih sama Pak Bupati. Baru di bawahnya itu kita namanya PKS, punya kerjasama. Kebetulan kita sudah PKS dengan Dinas Keuangan. Karena ya memang saya tengok memang ini kebutuhan. Dan saya melihat mungkin ke depan ini potensi daerah kita begitu Masya Allah. Lihat danaunya indah, tempatnya indah, menjadi panduan tempat wisata di Aceh salah satunya. Loh, kenapa nggak kita dorong untuk meningkatkan PAD? Sebagai jaksa pengacara negara, kita berdasarkan kuasa hukum atau SKK bisa melakukan hal itu. Apa itu? Apakah melakukan tinku penerimaan hukum tadi, atau melakukan tindakan hukum atau pelayanan hukum? Ya ini kami berikan kepada aksesnya kepada Pemda. Yuk bersama-sama, yuk ikut sama kita. Berarti banyak dukungannya Pak? Banyak kita usahakan. Ya, ini untuk Bapak Anhar sendiri bagaimana Pak sinergi antara kejaksaan dan pihak pemerintah Aceh Tengah sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak Adel. Alhamdulillah dengan dukungan dari Bapak Kajari Aceh Tengah dan arahan dari Bapak Kajari Aceh Tengah, kita mengawalinya dengan perjanjian kerjasama dulu. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah. Setelah itu ternyata Pak Kajari luar biasa. Setelah habis tanda tangan perjanjian kerjasama, itu kami hampir setiap hari Pak Kajari itu berkomunikasi. Pak Kajari menanyakan, yuk apa-apanya yang harus kita lakukan lagi, apa-apa yang harus kita lakukan, didorong terus. Dan hasilnya terbukti, terlihat di triwulan ketiga kemarin, itu realisasi PAD Aceh Tengah. PAD Aceh Tengah ini kita fokuskan kepada pajak daerah dan retribusi daerah ya. Di pajak daerah mungkin kita sudah sangat luar biasa kita melihat di media massa. Beberapa sektor pajak daerah kita itu sudah melampaui target 100%. Nah mungkin kalau kita lihat di laporan ICPD, di Aceh, Provinsi Aceh sendiri, kita mungkin nomor 2 yang progresifnya terbaik ya, setelah Kota Banda Aceh. Berapa bulan tuh Pak Anar? Kira? Hanya mungkin 1-2 bulan ya Pak ya. Luar biasa ya Pak. Nah, dari terus ini juga hari ini juga tadi barusan dekat dorongan juga dari Pak Kajari melalui surat keputusan bersama Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah
hari ini kita juga ada rapat. Rapat tujuannya apa? Menggenjot ini juga PAD dari sektor retribusi daerah juga. Nah, jadi saya rasa nih sebenarnya saya berharap Pak Kajari kalau bisa makin lama lah di Aceh Tengah. Itu demikian mungkin. Ini kita sebelum lebih jauh mengulik tentang temanya, Pak, apa yang melatar belakangi munculnya kebutuhan kolaborasi lintas lembaga ini, Pak? Sebenarnya, kalau kita bersama itu pasti lebih indah. Nggak mungkin dong pikiran satu orang sama dengan 10 orang. Nggak mungkin. Mungkin sama adik juga bisa kerjasama. Macam sih kerjasama itu. Karena bersama-sama itu indah. Kalau sendiri itu ngapain. Jadi ketika saya duduk sama Pak Bupati, saya oke, Pak, siap. Saya masalah hukumnya, Pak Bupati mungkin mendukungnya. Yang penting kan untuk daerah Pak Bupati sendiri. Dan juga kebetulan anak muda kita samping ini anak saya panggil bolak-balik. Dan memang giat juga beliau. Ya alhamdulillah yang tadinya paling bawah, kita alhamdulillah saat ini nomor 2. Alhamdulillah ya baru sih saya 2 bulan lah kali ini. 1 bulan 2 bulan lah. Tapi alhamdulillah bisa. Pak Bupati pun kaget kok secepat ini juga. Ya kenapa sih? Saya sih sebenarnya nggak kaget. Malah saya bilang Pak Bupati kalau saya dari awal bulan 1 sini, wah jauh di atas saya nih mungkin. Jauh. Tapi begini, pada prinsipnya jangan salah kaprah tentang pajak. Terkadang ada juga yang datangi saya masalah pajak ini. Datang pada saya, Pak ini gini nggak benar. Saya gampang saja jawabnya. Mohon izin, ketika adik, ini pemilik restoran ya, dia bilang ketika adik ke Medan atau ke Banda Aceh, adik makan kan, minum kan bayar pajak. Kok ke sana nggak ribut? Ini kalau di daerah sendiri, hidup di sini, maju untuk daerah sendiri, meninggal mungkin adik di sini juga. Apa yang diributkan? Kan bukan pajak adik yang kami minta. Yang diminta ini pajak pengunjung loh. Khususnya ada restoran ini kan memang orang yang hidupnya menengah ke atas. Jadi bukan kami minta itu bukan orang yang tidak mampu. Apalagi dari kita dari pengunjung kan memang niatnya memang untuk bersenang-senang, memang untuk siap bawa uang kan. Jadi gitu aja kok repot. Saya rasa ya saya tetap mendukung daerah lah. Ini untuk Pak Nahar bagaimana kolaborasi tersebut menurut Bapak, Pak? Baik, jadi saya lanjutkan ya yang disampaikan dengan Pak Kajari tadi, bahwa mungkin masyarakat sebenarnya kolaborasi kami dengan pihak kejaksaan itu sudah dari 2 tahun yang lalu, sudah dalam hal itu secara persuasif. Tapi mungkin secara action lebih lanjut ya baru-baru ini aja dengan Pak Kajari. Secara persuasif sebenarnya dengan pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah kami bersama-sama sudah memberikan edukasi kepada wajib pajak. Nah, jadi kok 2 tahun sudah diberikan edukasi, sosialisasi secara persuasif, masa di tahun ketiga ini saya rasa ya sudah saatnya kita melakukan ya mungkin sesuai ketentuannya lah. Ketentuannya apa? Ada penertiban dan sebagainya mungkin di tahun ini. Nah, jadi gini. Sebenarnya wajib pajak ini sebenarnya kalau menurut saya mungkin ada yang memang tidak tahu, ada mungkin yang pura-pura tidak tahu. Kenapa? Saya bilang pajak ini, mereka ini mungkin yang digembar-gemborkan pemahaman yang salah diberikan, diedukasikan pemahaman yang salah, isu-isu yang salah. Kenapa? Pajak ini seolah-olah kita mengambil dari pemerintah daerah itu, membebankan beban tanggung jawab ini kepada pelaku usahanya. Jadi pelaku usahanya itu seolah-olah keuntungan itu kita kurangin. Kita kurangin dengan tarif 10%. Nah, misalnya dia ada keuntungan usaha dia 1 juta rupiah per harinya, terus kita ngambil 100.000 dari keuntungan dia. Jadi sisa keuntungan dia 900. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya dia para pelaku usaha ini, contoh seperti ini aja lah kita contoh Hotel Fortuna Grand Regali. Nah, Hotel Grand Regali ini kan dia di setiap tarif dia makanannya seperti minuman ini misalnya 10.000 per cangkir. 10.000 per cangkir ini ada 1.000 rupiah 10%-nya penambahan nilainya. Jadi konsumen itu membayar 11.000 rupiah. 10.000 rupiahnya tetap untuk dia, 1.000 rupiahnya kami mohon dari pemerintah daerah bantu kami pungutkan dari konsumen. Nah, itu dia yang kadang-kadang salah. Tapi jadi bisa begini Diku sebenarnya kan. Jadi seakan-akan mereka yang kita minta itu pajak keuntungan. Sebenarnya pajak keuntungan mereka ada pajak pusat. Beda sih pajak pusat sama pajak daerah. Harus dibedakan, kacamatanya harus dibedakan. Jangan satu kacamata dipakai. Makanya susah. Kita melakukan edukasi. Karena pajak itu harus ada transparansi, edukasi, SDM, segala sesuatunya. Tapi ya kita memang tidak bisa diam, maju dan maju. Nah, yang kedua saya berpikir kita ini memang apa ya? Untuk meningkatkan PAD memang butuh kesadaran.
Kan mereka sebagai pengempul sih. Pengempul hanya mengumpulkan hari PAD, bahkan kita kasih taping box. Kita kasih taping box, Pak Anar ya. Iya, Pak. Taping box, walaupun taping box Pemda yang sewa, tapi nggak apa-apa dah. Tapi untuk meningkatkan PAD, nanti ujungnya ke daerah itu sendiri. Ya, saya rasa, apa ya, yuklah kita membangun Aceh Tengah dengan indah ini. Coba nih sarana prasarana, coba dari mana uang diambil? Apa kita harus mengharap pusat? Sekarang lagi kementerian aja sudah memotong-memotong. Bahkan ya biar daerah itu belajar lah mandiri. Karena banyak sih yang bisa dimanfaatkan di daerah itu. Coba Ibu lihat gini indah. Apa pandangan Ibu di sini? Kan gitu, kalau bisa kita buat pariwisata kayak apa? Kan uang masuk juga. Ini PAD. Ya ini nanti kita diskusi sama Pemda. Apa sih nanti? Artinya makanya saya bilang dari awal, kalau berpikir satu kepala sama 10 kepala itu berbeda. Yuk kita bersama-sama berpikir yuk. Mungkin Ibu juga ada masukan ya nanti. Iya, benar Pak. Kan begitu Pak Nar. Apalagi pemerintah pusat sekarang kan katanya Menteri Keuangan sudah memotong TKD, dana transfer ke daerah. Seharusnya PAD ini yang dimanfaatkan sebaiknya untuk daerah sendiri, Pak. Oke, ini bagaimana peran strategis kejaksaan sendiri dalam konteks penegakan hukum di bidang pajak yang seperti dibilang Pak Anar tadi, Pak? Waduh, penegakan pajak itu memang ada undang-undang pajak dan kita buat nanti hasil pajak. Tapi kan tidak seseram itulah. Pertama kita tengok dulu, pertama mediasi dulu, bagaimana ini. Kalau misalnya memang dia tidak memang salah, dia kan ada tingkat 1, 2, 3 gitu kan. Kalau tingkat pertama kita bilang mediasi, nggak bisa juga. Masuk tahap kedua, apa itu? Izinnya coba dulu kita lihat. Atau ketiga tutup dulu. Kalau memang sudah memang di situ ada indikasi, memang sengaja dan memang untuk melanggar undang-undang, kita bisa melihat apakah nanti undang-undang perpajakan atau korupsi itu sendiri. Ada beberapa contoh di daerah itu, ada dia punya hotel besar, tiba-tiba memang udah 3 tahun 4 tahun daerah nggak bayar pajak. Dan tiba-tiba begitu dia jual tempat lain. Begitu jual dia seakan-akan dia berpikir, aku nggak bayar pajak lagi ke depannya karena ada aku jual. Ternyata ketika diselidikin sampai kejaksaan, ternyata itu uang negara loh. Menggelapkan ya, Pak. Sama dengan menggelapkan pajak, itu uang negara. Jangan dikira uang negara itu hanya uang Pemda saja, kagak. Artinya nggak bisa. Kenapa? Uang yang hasil pendapatan ini kan untuk negara. Nah nanti terserah Pemda mengaplikasikan kemana, ke sini, ke situ. Itu gantungnya. Maka saya bilang, kalau kita nggak ada PAD, kita mau buat apa? Danau ya begini-gini aja, nggak mungkin dong. Kita buat kayak apa ini itu, ya untuk memajukan pariwisata itu sendiri. Dia dari negara untuk negara, Pak. Iya. Dari sisi BPKK sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapin untuk mengoptimalkan PAD sendiri itu, Pak? Tantangan kami saat ini ada 2. Ya, yang pertama adalah dari sumber daya manusia pemungut pajaknya. Kami ini dari SOTK-nya juga masih bidang pendapatan. Seharusnya kita lihat daerah-daerah lain itu badan pendapatan daerah. Sehingga saat kita melakukan pembagian tugas dan fungsi kepada jumlah SDM kita yang kuantitinya sangat kurang tadi, ya kita lebih optimal lagi dalam hal pemungutannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kami yang kedua adalah itu tadi, merubah budaya. Karena jujur saja, pajak ini sepertinya masyarakat begitu di 2023, begitu kami mulai melakukan sosialisasi dan edukasi, ternyata masyarakat banyak yang nggak bayar pajak dan banyak nggak ngerti pajak. Terbukti dari WP kami, pas kami masuk, contoh ya, seperti WP perhotelan saja, itu cuma ada 60-an WP. Nah, sekarang hari ini, WP-nya itu sudah sampai 300-an WP. Di Aceh Tengah. Nah, itu contoh. Berarti kami sudah melakukan pemerataan, pendataan di situ. Nah, itu juga baru-baru saja memang itu bisa Pak Jari dorong. Tapi sepertinya gini, Buku. Mbak siapa namanya? Mbak Adel gini. Jangan pajak itu berpikirnya satu aja. Pajak itu banyak. Bukan hanya pendapatan saja, banyak. Kita bilang pajak mineral, pajak ini, pajak itu banyak. Artinya apa? Artinya butuh konsen bersama-sama kita. Bagaimana konsen itu yuk kita edukasi. Yuk SDM memang di sini agak sedikit sulit kita sih. Jadi kita harus ada edukasi, Pak Anhar. Dan juga jangan berpikir pajak bintang 5 sama hotel bintang 1 itu sama, kagak. Kamu punya klasifikasi kok kami. Bahkan Pak Anhar itu yang tahunya klasifikasi. Kalau saya kan, Pak Anhar, kira-kira yang bandel mana? Yang ini, ya wis kita ini. Itu sih saya. Habis itu kalau misalnya masalah pertimbangan hukum ataupun apa, kita siap.
atau perjanjian atau bagaimana. Banyak, salah satu contoh tadi saya ada diskusi juga. Kita dalam hal ini bentuk perjanjian itu kadang-kadang, waduh, kok perjanjian ini kalahnya di kita sih? Sehingga kadang-kadang pajak khususnya pendapatan daerah itu misalnya dibilang parkir, retribusi, aduh, ini bermasalah semua. Tapi alhamdulillah yang tadinya ya 10% sudah naik nih 40%. Alhamdulillah juga ada. Tahu dia rupanya Pak Jaksa ini ada nih ngotot-ngotot sedikit ke daerah. Itu alhamdulillah seperti itu. Gitu. Ini kan saya selaku masyarakat sendiri juga nggak tahu nih Pak, wajib pajak itu siapa-siapa aja. Bisa dijelasin Pak? Baik, Pak. Jadi kepada masyarakat kita menjelaskan dulu sebenar seperti Pak Kajari bilang tadi, pajak itu banyak, Bu. Untuk pajak daerah dia beda, ada pajak pusat, pajak provinsi, sama pajak daerah. Nanti masyarakat juga bisa untuk melihatnya lagi sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ dijelaskan juga. Saya jelaskan sedikit ya, salah beberapa sektor pajaknya. Pajak itu ada pajak PBB, pajak BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak MBLB, mineral bukan logam bantuan, itu pajak galian C, apabila memang pengambilan galian C itu untuk kepentingan komersil. Nah, juga pajak air tanah, tadi seperti Bapak Kajari sampaikan tadi. Pajak air tanah pun bukan nanti salah kaprah, jangan nanti dianggap kalau saya buat sumur bor di rumah, saya kena pajak. Tidak. Karena kenapa? Itu untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan sosial juga, misalnya di masjid dan sebagainya, di sumur bor, itu tidak dipungut pajak. Dia dipungut pajak apabila dia sifatnya dikomersilkan. Nah, begitu juga seperti misalnya pajak PBJT, pajak barang jasa tertentu untuk jasa perhotelan, makanan dan minuman atau restoran, tempat kesenian dan hiburan atau rekreasi. Nah, itu juga jika dia dikomersilkan, dia dipungut pajaknya. Tapi jika dia tidak dikomersilkan, dia tidak merupakan wajib pajak. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Kira-kira sektor mana yang paling banyak menyumbangkan PAD tersebut? Karena kan banyak tuh jenis pajak. Ini makan minum kita nih. Oh, makan minum, Pak. Iya, kan kita daerah pengunjung. Iya. Ini paling Karena banyak. kita sektor wisata. Makanya Ibu belum bayar pajak, ini belum minum nih. Belum minum. Ini setelah kita berbincang mengenai sedikit tentang PAD, ini kita masuk ke peran strategis dari kejaksaan sendiri, Pak. Bagaimana peran tersebut yang paling banyak dilakukan kejaksaan, misalnya seperti pendampingan hukum atau legal assistant ataupun tindakan hukum lainnya. Bagaimana, Pak? Jadi semua itu kita kan sudah MOU nih, sama trending. Tapi kan kita tidak dapat bekerja kalau tidak ada SKK, surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa khususnya maunya apa ini? Misalnya masalahnya apa? Kita diskus dulu. Apa sih permasalahannya? Apa sih ininya? Apa sih itunya kan gitu. Kita telaah, kita teliti. Oh kalau memang butuh legal standing ya kita buat atau apa? Kita maju, Bu. Nah, di situ terserah mau kita mau gugat. Cuma itu nanti itu, Bu. Maksudnya ya ada pastinya. Tergantung kan permasalahannya. Kalau permasalahan terlalu jauh kita menggunakan ini. Ibaratnya gini lah, Bu. Kalau kita misalnya kan nggak mungkin bunuh nyamuk pakai bom, nggak bisa. Jadi ada kadar-kadarnya. Susah juga saya jelaskannya itu. Ada tahapannya, Pak. Ada tahapannya gitu, Bu. Oke. Bisa Bapak beri contoh nyata implementasi dari peran tersebut dalam upaya penertiban pajak dan wajib retribusi di Aceh Tengah, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kan belum aja kita maju, Bu. Masih saya diskusi, saya panggil aja mereka. Udah bayar pajak, Bu. Salah satu PTJMI kita buka ya, PTJMI. PTJMI setelah rapat saya panggil, dia ikut rapat, saya panggil. Udah Pak, kami udah setor Pak. Ya Alhamdulillah. Karena kan mereka tahu, mereka sadar berhadapan dengan siapa mereka. Karena kan mereka berhadapan dengan hukum. Kita ini bukan maju tanpa pakai hukum loh, Bu. Landasannya jelas. Nah, itu kan ada tahapannya tadi yang Bapak bilang. Salah satu tahapan penagihan pajak itu bagaimana tuh, Pak? Ya, kalau memang nanti ada SKK, mungkin diberikan oleh pihak Badan Keuangan kepada kita panggil loh, apa permasalahannya, apa sebabnya. Kan kita nggak tahu. Misalnya COVID, harus kita samakan, ya nggak boleh. Ya kita lihat situasinya, kondisionalnya. Kita undang dulu, kita panggil, kita undang. Apa sebabnya? Kalau memang ada masalah ini memang kami kurang, kita mediasi. Kita lihat di lapangan situasinya. Oh naik tingkatnya, kita suratin. Oh naik tingkatnya lagi, ini mungkin kita tutup sedikit atau gimana usahanya. Naik kita tingkatkan, kita cabut izinnya. Naik tingkatkan, oh kita gugat dia. Naik tingkatkan, berdata juga nggak bandel dia, untuk kita pidanakan. Selesai masalahnya, Bu. Makanya memang tingkat-tingkatnya kita melihatnya itu. Itulah peran jaksa tuh kan, Pak. Berarti bagaimana? Bukan peran jaksa untuk masukkan orang, Bu ya, bukan. Bukan seperti bagaimana itu. peran jaksa pengacara negara atau JPN? Ini Pak pertanyaannya, dalam mendukung BPKK sendiri saat harus melakukan langkah-langkah penagihan tersebut.
Nah, kita jangankan sebelum penagihan, sebelum penagihan udah diskusi pun. Maaf cakap ketika nanti macam kemarin kita rapat hadir, saya panggil dia, diskusi dulu. Pak, sudah kami setor Pak. Ya. Itu salah satu contohnya gitu. Itu PTJP loh. Jujur aja ya, berapa angkanya? 800 jutaan, Pak. Hampir 850 juta. Pak, ambillah. Ya kan? Artinya, apakah partner tidak ada peranan kita? Ya. Kan jelas. Nah, ini selain penegakan hukum yang kayak Bapak sampaikan tadi, Kejaksaan juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sendiri melaksanakan peran ini kepada wajib pajak tersebut, Pak? Oh, ini nggak usah kan, macam tadi saja dah. Tadi saya diskusi sama Pak Anhar, tadi kita ada SKB. Ya. Nah, di antara yang SKB itu kan pasti ada pemilik hotel, pemilik kafe, ada pemilik ini. Kan dia tanya jawab pada saya. Nah, ketika saya edukasi udah paham dia, udah ini dia kan tidak ada membantah, tidak ada ini. Artinya ketika kita sampai memang pada prinsipnya hidup ini, Bu. Ini kuncinya ya. Sesuatu yang baik harus disampaikan dengan baik. Sesuatu yang salah kalau disampaikan dengan baik bisa jadi suatu kebaikan. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Tapi kalau satu yang baik disampaikan dengan salah, berat menyatakan itu kebaikan, Bu. Ya. Artinya suatu yang baik harus disampaikan dengan baik. Artinya apa? Penyampaian itu kita harus benar-benar mengena, Bu. Harus benar-benar mereka tuh memahaminya. Tentunya agar mereka tidak hanya takut atas sanksi, Pak ya, tetapi mereka juga sadar kewajiban mereka itu sebagai warga negara. Menurut Pak Anar gimana, Pak? Jadi pada umumnya tadi seperti yang Pak Kajari sudah sampaikan tadi di awal ya, bahwa sebenarnya ini masyarakat ini kan dia sudah terbiasa ya, dia pergi keluar daerah dan sebagainya, dia membayar pajak. Begitu juga dengan pengunjung yang berkunjung ke Aceh Tengah, pengunjung wisatawan dari luar yang berkunjung ke Aceh Tengah, mereka itu bawa uang, mereka tuh udah paham. Begitu saya nginap di hotel Renggali misalnya, begitu saya nginap di hotel Renggali, kamar hotel 500.000, berarti ada 50.000 saya harus bayar lagi untuk pajaknya, 550.000. Nah, jadi pelaku usaha tersebut, ayo dong, jangan digelapkan pajak yang sudah disetorkan masyarakat tersebut. Jangan digelapkan, bantu pemerintah daerah, setorkan, laporkan. Karena kewajiban dari wajib pajak itu melaporkan. Nah, melaporkan, itu kewajiban bulanan dia. Nah, apabila dia ada keberatan dalam hal membayarkan setoran itu, mungkin untuk menutup operasional dan sebagainya, maka diajukan insentif fiskal untuk pembayaran pajaknya. Nanti di situ kan ada ketentuan-ketentuan hukum. Apabila dia masuk dalam klasifikasi ketentuan dapat menerima insentif ini, contoh misalnya force major dan sebagainya, nah, sehingga dia harus nol, dia tidak perlu bayar, itu bisa. Nah, misalnya usahanya sudah mau collab dan sebagainya, ada ketentuannya, bikin 75% yang tidak usah dia bayarkan, 25% yang dia bayarkan. Itu dalam ketentuan, tapi tidak boleh tanpa tiba-tiba diambil semua, digelapkan semua, itu tidak boleh. Berarti tergantung pelaku usahanya sendiri nih, Pak. Iya. Nah, tapi ya, memang kesadaran Pak Anar juga, benar, memang benar Bu, kesadaran, tapi juga keilmuan, SDM kembali Bu. Tadi saya juga memaparkan tadi, oh ini seperti ini, maksudnya seperti ini gini. Oh, kalau misalnya solusi untuk mendapatkan pajak, misalnya dari mineral, oh kita akan gunakan ini, gitu. Ya itulah kita diskusi. Karena memang kita jangankan masyarakat umum ya, mungkin di dinas sendiri juga kurang memahaminya, khususnya dinas-dinas yang memang pengumpul pajak gitu. Kurang memahami retribusi kayak itulah yang punya pajak, itulah memungut pajak, kurang memahaminya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana solusinya. Ya tadi makanya kita tadi karena kerjasama ini saya bisa ngasih solusi. Oh seperti ini, oh ini seperti ini. Apapun saya buka sedikit aja ya. Boleh Pak, siapa? Contoh, oh ada misalnya di sini ada galiansi, ya tidak bayar pajak. Nah jadi solusinya bagaimana? Sebagai pemungut pajak, nanti kalau ada tender jangan boleh masuk dengan dukungan. Artinya dia tidak bisa mendapatkan proyek ke depannya. Nah mereka kok nggak dapat proyek kan galau. Ya. Makanya ujungnya dia bayar pajak. Nah, itulah solusi dari saya. Itu salah satu contohnya. Ya. Itulah dia. Ya namanya kita di bagian hukum ya. Iya, Pak. Penegakan hukum, Pak.
nggak usah penegakan hukum Oh, lah, jadi kita humas. oh, iya. Oke ini Pak, ini Pak untuk Pak Anhar salah satu kendala klasik di daerah adalah rendahnya kesadaran yang kita bahas tadi Pak. Bagaimana strategi edukasi dan pendekatan persuasif yang dijalankan? Ya, jadi ke depan ini kami juga bersama-sama dengan pihak Kejaksaan Negeri. Ini memang beberapa bulan terakhir ini sudah beberapa kali kami mencoba melakukan sosialisasi. Dan insya Allah di hari Jumat besok juga, besok di tanggal 24, kita akan melakukan sosialisasi lagi kepada para wajib pajak pajak barang jasa tertentu untuk jasa perhotelan, untuk jasa penjualan makanan minuman atau restoran, dan juga untuk jasa hiburan untuk penyedia tempat rekreasi. Itu kita akan melaksanakan rapatnya, sosialisasinya, edukasinya di Oprum Kabupaten Aceh Tengah. Jadi memang seperti Pak Kajari sampaikan, kita sosialisasikan dulu keilmuannya dulu, kita pemahamannya dulu kita berikan. Nah, setelah pemahaman sudah diberikan, jika tidak juga menjalankan ketentuan hukum yang ada, ya otomatis kan berarti ada hal-hal lain yang memang harus digunakan langkah-langkah lain pula untuk itu. Namun mungkin saya sampaikan juga kepada para masyarakat, ini ada kabar bahagianya. Mungkin masyarakat saat ini beranggapan kami nggak mau mengut pajaknya kepada pengunjung kami. Kenapa? Karena takut nanti usaha kami jadi sepi dan sebagainya. Karena pajak 10% itu terlalu besar dan sebagainya. Nah, masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin di akhir bulan atau di awal bulan November ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama legislatif Kabupaten Aceh Tengah itu sedang membahas perubahan kanun Kabupaten Aceh Tengah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana nantinya direncanakan dalam drafting itu nanti tarif pajak tersebut akan kita buat dua klasifikasi. Yang pertama klasifikasinya untuk pelaku usaha, yang pelaku usaha yang 3 tadi ya, saya bilang PPGT yang 3 tadi, tidak untuk yang lainnya, yang 3 jadi, itu apabila dia omset penjualannya tidak melebihi 50 juta rupiah, maka dia akan kita berikan tarif 5%. Nah, yang kedua, apabila dia lebih dari 50 juta rupiah, maka baru tarifnya 10%. Nah, bagaimana cara kami tahu dia tarif dia 5% dan 10%? Bagaimana kami tahu omset dia 50 juta atau 50 juta? Makanya, tolong tertib dalam hal menyampaikan laporan. Sampaikanlah laporan itu dengan sebenarnya. Jangan pula nanti diada-ada, karena kami pasti akan melakukan pemeriksaan kembali, verifikasi kembali. Kalau dia nanti seandainya dia tidak tertib menyampaikan laporan, misalnya contoh, ada kafe misalnya di pinggir danau, besar kafenya, luas. Dia nggak mau menyampaikan laporan, misal seperti itu. Padahal ramai pengunjungnya. Ya kami otomatis karena dia nggak menyampaikan laporan, ya kami buat aja terus dia tarif dia 10%. Karena dia tidak kooperatif juga. Demikian. Tentunya dalam penerapan kanun pajak dan retribusi daerah di Aceh Tengah ini nantinya kan menimbulkan kontra dari para pelaku usaha ataupun masyarakat. Nah, itu bagaimana peran dari BPKK sendiri untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Baik, mungkin pertanyaan ini sebenarnya lebih baiknya dijawab oleh Pak Kajari ya, karena ini kan bersangkut dengan undang-undang. Yang namanya undang-undang itu harus dijalankan ya sebenarnya. Apalagi sudah ditentukan wajib pajak, berarti ada kewajiban di situ. Mohon Pak Kajari sedikit. Gini Bu, ketika Ibu naik Honda harus menggunakan helm. Ibu nggak pernah ribut kan? Emang pada suka semua kagak. Tapi mau tak mau laksanakan. Loh, kok masalah waktu WP kok masih ribut? Ini kan aturan dibuat untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk negara, untuk negara atau untuk pemerintah? Enggak, untuk masyarakat sendiri. Karena pajaknya itu kembali kepada mereka, kebutuhan mereka. Jadi kita bagaimana pembangunan? Nah, kita kan tidak punya hal lain. Beda. Kalau Dubai mungkin beda, dia mungkin dari perdagangan, ekspor ini semua lebih. Kita nih apa? Masih mengandalkan sumber pajak, Bu. Itunya. Jadi kalau sudah kayak gini, intinya logikanya, apakah undang-undang yang sudah diundangkan apa tidak boleh dijalankan? Ya. Kan harus dijalankan. Senang tidak senang, suka tidak suka, harus berjalan. Nah, tentunya Pak, bagaimana nih langkah ke depannya nih Pak, agar sinergi kerjasama optimalisasi pendapatan asli daerah yang diinisiasi oleh Kejari Aceh Tengah ini dapat bersifat simbolik, Pak? Sebentar. Saya bukan inisiasi, tidak. Ini sebenarnya, ya inisiasi sebenarnya kan dari Pak Bupati sendiri. Awalnya kan Pak Bupati, diskusi kita duduk, Pak Bupati ingin PAD, kan gitu.
Ya saya ini kan ibaratnya yang mendorong, bukan saya investasi. Mestinya Dina sendiri, Pak Anhar yang malah lebih banyak investasinya. Cuma saya oke, kita ikut serta, kita ikut ini, kita mendukung program tersebut. Itu yang harus dipahamkan, bukan saya inisiasinya, tapi adalah Pimpinan Pak daerah, Pak, Bupati, ya. pimpinan daerah. Ya, Pak. Karena keinginannya untuk daerahnya sendiri. Iya. Sehingga bisa menghasilkan peningkatan signifikan nih Pak terhadap PAD itu sendiri Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Saya tanya Pak Anhar tadi, dari terendah bisa juara 2. Ibu tahu juara satunya siapa? Siapa Pak? Banda Aceh. Ya pasti dong. Tapi kan hebat kita kan. Iya. Hebat loh, begini banyak kota masa maaf cakap Melabu gitu besar. Kok lebih hebat kita? Banyak kota-kota lain nih Pak. Banyak kota-kota lain. Alhamdulillah di kabupaten yang begitu orang masuk kita terkecil, alhamdulillah jadi nomor 2 terbesar. Oke, itu dalam rentan waktunya berapa bulan tuh Pak? Ya, alhamdulillah dengan kerjasama, dengan dukungan juga dari berbagai pihak, alhamdulillah mungkin dalam rentan waktu kurang lebih hampir ke 3 bulan, tapi 2 bulan masih ini sebenarnya. Siap. Benarnya apresiasi itu bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat. Iya, iya. Karena sudah wajib pajak. Ya, jadi Iya. kita ini kan menjalankan program pemerintah. Saya mendampingkan ini kan bukan maunya saya, maunya negara juga Iya. yang memerintahkan kepada saya. Kan itu, Bu. Ini Pak, bagi para pelaku usaha di Aceh Tengah, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan agar mereka memahami bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi untuk membangun daerah? Nah, kalau saya mestinya kan, ya mestinya ada ulama juga ini kan. Pak ulama atau MPU ya kan. Ini kalian ini biar pajak lah daripada sedekah nggak pada tempatnya. Ayo sedekah mau pajak aja kan gitu. Artinya begini, upaya pajak ini kita ini harus ikhlas saja menjalankan hidup. Nggak usah kita bermanipulasi. Memang kita di dunianya seperti ini. Ya udah dibantu pemerintah. Dan mereka juga akan mendapat manfaatnya. Apa sih manfaatnya mereka? Saya udah bilang, saya diskusikan sama Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Anhar, Pak semua. Sudah ngomong, bahwasanya nanti pelaku pajak, kalau memang di daerah memang mereka butuhnya apa? Oh, kalau mereka butuh daerah memang gelap, kita berikan lampu. Iya. Kalau jalannya nggak bagus, kita baguskan. Iya. Itu dari mana? Dari pajak mereka sendiri. Iya. Gitu. Iya. Jadi kembali ke dia duluan. Kami utamakan dia duluan Iya. sebagai WP. Tempat dia, bukan dia duluan sebagai dia WP wajib pajak. Bukan daerah lain, dia dulu. Setelah itu kalau ada kelebihan baru daerah yang lain. Benar. Itu loh. Benar. Iya. Iya. Bagaimana untuk Pak Anhar sendiri Pak? Baik, izin kami menambahkan dari yang Pak Kejari sampaikan tadi. Memang betul, pajak te ke daerah te. Nah, itu dia. Jadi memang hasil dari pajak ini tadi untuk mendukung kemandirian fiskal dari pemerintah daerahnya, untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Nah, dan juga kami sampaikan kepada masyarakat, langkah-langkah yang kami lakukan ini itu bukan karena kami ingin memberatkan masyarakat dan sebagainya, namun kami dari pemerintah daerah hanya melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, ketentuan yang berlaku. Nah, jadi langkah-langkah ini hanya langkah-langkah menjalankan amanah itu dan tujuannya adalah baik. Kalau tidak baik tujuannya pasti kami tidak akan ingin menjalankannya. Ada tujuannya baik seperti kami sampaikan tadi untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah. Tapi begini Bu, saya punya quotes saja lah. Iya. Ini acara sudah selesai atau belum lama lagi? Belum, belum selesai Pak. Nanti mau tutup aja quotes. Quotesnya sebenarnya begini aja. Kenali hukum, jauhlah hukuman. Oke. Karena sesuatu orang itu semua tuh pasti berdampingan dengan hukum. Mau ekonomi, mau apapun di dunia ini pasti berdampingan dengan hukum. Makanya kenalin hukum supaya jauh daripada hukuman. Jauh dari hukuman. Karena pajak ini memang undang-undang. Undang-undang yang harus dipatuhi. Iya Pak. Ini Pak terakhir Pak penutup kita Pak. Harapan Bapak sebagai Kejaksaan Negeri terhadap masyarakat Aceh Tengah terkait kesadaran pajak untuk pembangunan daerah Aceh Tengah ke depannya Pak. Jadi begini Bu, pembangunan juga itu bermacam-macam sifatnya dan tingkatnya. Sangat penting, sangat penting, dan terpenting. Nah, artinya, ketika sudah mereka disadurkan, kita memikirkan mana yang paling penting. Kebutuhannya apa? Kalau bisa kebutuhannya yang mana bisa meningkatkan perekonomian itu kembali. Betul kan Bu? Benar. Tapi kalau hanya membantu, aduh forget dilupakan dulu lah. Bagaimana bisa mengembang? Artinya apa? Dengan memutarnya ekonomi, artinya masyarakat akan menaik dari rendah
menjadi bagus perekonomiannya. Yang tadinya kurang mapan bisa mapan perekonomiannya. Yang tadinya kita tertinggal bisa tidak tertinggal. Itu maksudnya kami. Artinya memang harus masyarakat Aceh Tengah ini harus bahagia. Dan kita juga jangan lupa bahagia. Untuk Pak Nahar bagaimana harapannya Pak terkait hal ini Pak? Ya sama seperti tadi yang disampaikan Pak Kajari, kurang lebih sama harapannya seperti tadi. Jika masyarakat ini tertib dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kuat Pak Kajari tadi bagus sekali, ya. Jadi saya harapkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau masih awam dengan cap pajak ini, mohon jangan berasumsi yang salah. Silahkan berkonsultasi kepada kami di Badan Pengelolaan Kabupaten Aceh Tengah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terakhir nih Pak, pesan-pesan Bapak nih untuk wajib pajak, pelaku usaha ataupun masyarakat terkait pajak ini Pak sendiri Pak. Udah ya tadi nggak salah. Sudah. Pesannya Pak, yang paling sehingga masyarakat itu mengerti oh pajak seperti ini gitu pelaku usaha, karena kan banyak kita lihat sekarang bisa dibilang kesadaran ataupun hal tersebut lah Pak. Ya saya bilang itu sebenarnya quote saya segalanya itu. Kenali hukum maka jauhilah hukuman. Itu satu. Itu quotes itu. Kenapa? Semua ini harus mengenali hukum. Yang kedua, bukan kita berarti langsung kita mau ketindakan, tidak. Kita tetap kita apa namanya? Ini dah ya, apa namanya ya, dengan lemah lembut kita bilang dengan ini. Tapi kalau memang tidak bisa ya sama seperti Pak Polisi, tilang polisi pertama helm tilang, kedua kali begini, 3 kali cabut SIM, yang keempat kali ya mungkin ada tindakan lain kan. Seperti itu juga Ibu. Artinya kita harus ingatlah bahwasanya semua ini kita hidup berdampingan. Dengan pajak Anda bisa menghidupkan orang lain. Sangat bermanfaat nih Pak untuk masyarakat ke masyarakat lainnya. Kan memang dengan pajak Anda bisa menghidupkan. Oke. Oh, ya baik teman-teman, podcast kita hari ini sungguh menarik karena membahas tema mengenai peran dari kedua lembaga baik pemerintah daerah maupun Kejari Aceh Tengah. Dan terima kasih nih Pak Said dan Pak Nahar sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini di Tribun Gayel. Dan teman-teman terima kasih, saya Kiki Adelia mengucapkan selamat berjumpa kembali di podcast kita episode selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.